Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Kakak Munawir Jalil Rahman. Kakak merupakan salah satu mahasiswa dari UIN Antasari di jurusan Pendidikan Matematika. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, hendaklah kita mendahulukan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita hari ini akan mempelajari tentang bilangan bulat. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu bilangan bulat? Nah, bilangan bulat itu dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, bilangan bulat negatif dan bilangan cacah. Bilangan cacah ini terdiri dari bilangan 0 dan bilangan asli. Bilangan asli pula terdiri menjadi tiga bagian. Pertama, bilangan angka 1, bilangan prima, dan bilangan komposit. Nah, ini merupakan penjelasan dari pembagian bilangan bulat tadi. Pertama, bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya sampai hingga negatif hingga. Terus ada bilangan cacah. Bilangan cacah ini merupakan bilangan bulat yang dimulai dari angka 0 sampai ke bilangan positif seterusnya. Dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu bilangan asli. Bilangan asli ini dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan di dalam bilangan asli itu ada bilangan prima. Yaitu bilangan prima ini merupakan bilangan yang hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri dan angka 1. Yaitu selain angka 1 dimulai dari angka 2, 3, 5, dan seterusnya. Selain bilangan prima ada juga bilangan komposit. Bilangan komposit ini merupakan bilangan selain dari prima dan angka 1, yaitu dimulai dari 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, selain dari bagian-bagian tersebut, bilangan bulat mempunyai lawan-lawannya masing-masing. Selain angka 0, bilangan bulat mempunyai lawannya masing-masing. Contohnya seperti negatif 5 lawannya 5. Atau bisa dibalik. 5 mempunyai lawannya yaitu negatif 5. Negatif 7 lawannya adalah positif 7. Negatif 2 lawannya positif 2. Begitu pula sebaliknya. Bahkan positif 2 lawannya negatif 2. Oke, seterusnya kita akan sambung ke dari sini kita akan sambung ke macam-macam operasi penjumlahan. Ada asosiatif, ada komutatif, dan yang lainnya. Nah, ini merupakan macam-macam operasi penjumlahan. Pertama ada komutatif, asosiatif, identitas, penjumlahan dengan lawannya sendiri, dan yang satu lagi akan kita bahas di belakang. Pertama komutatif atau pertukaran. Contohnya misal A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contohnya berupa 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 5. 3 ditambah 2 yaitu menghasilkan sama-sama angka 5. Sampai sini paham? Terus kita sambung ke asosiatif. Asosiatif adalah pengelompokan. Misal ada A ditambah B dan A dan kurung A ditambah B lalu ditambah C dan A ditambah dalam kurung B tambah C. Contohnya seperti 2 ditambah 3 itu dalam kurung tambah 4 dan 2 ditambah 3 ditambah 4 dalam kurung. Jadi 5 ditambah 4 dan di sebelahnya 2 ditambah 7, maka sama-sama menghasilkan angka 9. Terus kita ke identitas. Identitas merupakan penjumlahan dengan angka 0. Ini hanya berlaku di operasi penjumlahan. Berarti 2 ditambah 0 sama dengan A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A. Contohnya berupa 2 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 2. Jadi sama-sama menghasilkan angka 2. Dan ada yang keempat itu penjumlahan dengan lawannya sendiri. Contoh 2 ditambah dengan negatif 2 maka akan menghasilkan angka 0. Ibaratkan semua angka yang dijumlahkan dengan lawannya sendiri maka akan menghasilkan angka 0. Nah, yang kelima ada sifat tertutup. Sifat tertutup ini merupakan salah satu sifat dari penjumlahan, operasi penjumlahan, yaitu A ditambah B sama dengan C, di mana A, B, dan C ini merupakan bilangan bulat. Contohnya seperti 9 ditambah negatif 14 maka hasilnya akan negatif 5. Kenapa negatif 5? Karena angka negatif lebih besar daripada angka positifnya dalam penjumlahan ini. Dan contoh kedua, negatif 10 ditambah 4 sama dengan negatif 6. Setelah ini kita akan sambung ke
operasi pengurangan. Nah, ini merupakan macam-macam operasi pengurangan. Pertama, ada A dikurang B sama dengan A ditambah negatif B sama dengan C, atau A dikurang B sama dengan langsung ke C. Contoh pertama, 10 dikurang 14 sama dengan 10 ditambah negatif 14 dan hasilnya sama dengan negatif 4. Ini merupakan contoh dari yang ini. A dikurang B sama dengan A ditambah negatif B sama dengan C. Dan 4 ini merupakan angka dari bilangan bulat atau bisa ditambahkan dengan C. Terus yang selanjutnya ada A dikurang B sama dengan C. Ini contohnya. 10 dikurang 6 sama dengan 4. Dan ibaratkan ada soal yang baru. Misalkan negatif 10 dikurang 4, maka kita bisa mengerjakan cara ini seperti A dikurang B sama dengan A ditambah negatif B sama dengan C. Jadi negatif 10 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 14. Terus ada cara yang kedua, yaitu mengenai pengurangan. A dikurang negatif B sama dengan A ditambah B, hasilnya akan C. Contohnya seperti 4 dikurang negatif 4, maka sama dengan 4 ditambah 4 dan hasilnya adalah angka 8. Setelah ini, sampai sini paham? Alhamdulillah. Setelah ini kita akan sambung ke operasi pembagian dan perkalian pada bilangan bulat. Nah, ini merupakan contoh-contoh perkalian pada bilangan bulat. Misalnya A dikali B sama dengan C. Contohnya berupa 4 dikali 2 sama dengan 8. Maka kita bagaimana cara mendapatkan 8 ini? Maka dengan cara menambahkan 2-nya ditambahkan sebanyak 4 kali. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Jadi 2-nya ini kita tambahkan sebanyak 4 kali, maka akan menghasilkan angka 8. Terus contoh kedua, 3 dikali negatif 2 sama dengan negatif 6. Bagaimana cara mendapatkan negatif 6? Itu dengan cara menambahkan negatif 2-nya sebanyak 3 kali. Negatif 2 ditambah negatif 2 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 6. Contoh dalam kehidupan sehari-hari itu, misalnya kita berhutang uang 2000 ditambah lagi berhutang uang 2000, maka hutang kita sebanyak 4000. Lalu kita tambah lagi hutang kita dengan berhutang sebanyak 2000, maka hutang kita akan menjadi 6000. Jadi kita mempunyai hutang itu sama dengan angka negatif, dan dari 3 kali berhutang itu maka dapat bahwa kita berhutang sebanyak 6000. Dari setelah ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat perkalian, yaitu ada sekitar 1, 2, 3, 4 atau lebih kalau tidak salah. Oke, kita akan sambung ke sifat-sifat perkalian. Nah, ini merupakan sifat-sifat perkalian. Pertama, perkalian dengan tanda yang sama maka hasilnya berupa angka positif. Dan misalnya A dikali B sama dengan AB, dan negatif A dikali negatif B sama dengan AB. Contohnya dari A dikali B sama dengan AB sama dengan, contohnya berupa A dikali 4 sama dengan 8. Dan contoh dari negatif A dikali negatif B sama dengan AB, contohnya berupa negatif 4 dikali dengan negatif 3, maka hasilnya sama dengan 12. Terus yang kedua, ada perkalian beda tanda, maka hasilnya berupa angka negatif. A dikali negatif B sama dengan negatif AB, dan dibalik hanya negatif, berarti dibalik yaitu berupa negatif A dikali B sama dengan negatif AB. Contohnya berupa 2 dikali negatif 4 sama dengan negatif 8. Ini merupakan contoh dari A dikali negatif B. Dan negatif 3 dikali 5 sama dengan negatif 15. Ini merupakan contoh dari negatif A dikali B sama dengan negatif AB. Selanjutnya kita akan sambung ke sifat-sifat perkalian berikutnya. Nah, ini merupakan sambungan dari dua sifat yang terdahulu tadi, yaitu sifat ketiga merupakan sifat identitas atau sifat yang dikali dengan angka 1 maka akan menghasilkan dirinya sendiri. A dikali 1 sama dengan 1 dikali A, maka hasilnya sama dengan A. Contohnya berupa 3 dikali 1 sama dengan 3
atau 1 dikali 3 sama dengan 3. Dan ibaratkan kita ke bilangan bulat negatif. Negatif 2 dikali 1 sama dengan negatif 2, atau 1 dikali negatif 3 sama dengan negatif 2. Terus sifat keempat ada sifat komutatif atau pertukaran. Ibaratkan kita misalkan dengan angka itu A dikali B sama dengan B dikali A. Contohnya berupa 4 dikali 2 sama dengan 2 dikali 4. 4 dikali 2 sama dengan 8, dan 2 dikali 4 sama dengan 8 juga. Maka sifat perkalian itu berlaku juga sifat pertukaran atau komutatif, sama seperti penjumlahan. Kita akan sambung ke sifat berikutnya setelah ini. Nah, ini merupakan sambungan dari sifat-sifat tadi, yaitu ada sifat asosiatif. Asosiatif ini atau artinya pengelompokan. Itu A dikali B dan kurung lalu dikali C sama dengan hasilnya, dan nanti akan sama hasilnya dengan A dikali B dikali C dan kurung. Contohnya berupa 2 dikali 3 sama dengan 2 dikali 3 lalu dikali 4 sama dengan 2 dikali 3 dan kurung dikali 4. 2 dikali 3 sama dengan 6 lalu dikali 4, dan 2 nya tetap turun ke bawah. Lalu 3 dikali 4 sama dengan 12. 6 dikali 4 sama dengan 24, dan 2 dikali 12 sama dengan 24. Sampai sini paham? Oke, sambung ke distributif. Distributif adanya penyetaraan atau penyebaran. Ada dua, yaitu mengenai positif dan negatif. Distributif pertama, A dikali B ditambah C dalam kurung sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Jadi, dan seterusnya ada A dikali B dikurang C sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Contohnya berupa, ini merupakan contoh dari yang di atas ini, dan ini merupakan contoh dari yang ini. Nah, ini mengenai yang di sini dulu. 2 dikali 5 ditambah 3 ditambah 2 dikali 5 ditambah 3 dalam kurung sama dengan 2 dikali 5 ditambah 2 dikali 3. 2 dikali 5 sama dengan 10, dan 2 dikali 3 sama dengan 6. 10 ditambah 6 sama dengan 16. Ibaratkan di sini juga kita langsung bisa mengalihkannya. Pertama kita tambahkan dulu yang dalam kurung, yaitu 5 ditambah 3 sama dengan 8. 2 dikali 8 sama dengan 16. Maka hasilnya sama kan? Lalu sampai situ paham? Oke, sambung ke 2 dikali 5 dikurang 3 dalam kurung. Jadi kita distributifkan sama dengan 2 dikali 5 dikurang 2 dikali 3. 2 dikali 5 sama dengan 10. 2 dikali 3 sama dengan 6. Tapi di sini ada tanda kurangnya. Jadi 10 dikurang 6 sama dengan 4. Dan dari sini pun kita bisa mengoperasikannya langsung. 2 dikali 5 dikurang 3. 5 dikurang 3 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Sampai sini paham? Alhamdulillah. Kita akan sambung ke pembagian dan sifat-sifatnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang pembagian pada bilangan bulat. Contohnya berupa 4 dibagi 2 sama dengan 2, dan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Pembagian ini mempunyai beberapa sifat. Pertama, yaitu sifat yang apabila pembagian tersebut sama tandanya maka hasilnya akan positif. Contohnya seperti 4 dibagi 2 sama dengan 2, dan negatif 4 dibagi negatif 2 sama dengan 2. Lalu ada sifat kedua, yaitu beda tanda. Pembagian beda tanda maka hasilnya akan berupa angka negatif. Contoh, 4 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 2, dan negatif 4 dibagi 2 sama dengan negatif 2. Kita akan dan setelah ini masih ada lagi beberapa sifat-sifat pembagian. Nah, sifat yang ketiga adalah pembagian di mana angka 0 dibagi dengan bilangan bulat maka hasilnya akan menjadi 0. Contohnya seperti 0 dibagi 2 maka hasilnya akan 0. 0 dibagi 3 maka hasilnya akan 0. 0 dibagi dengan berapapun angka bilangan bulat maka hasilnya akan 0. Dan yang keempat ada sifat pembagian apabila bilangan bulat dibagi dengan angka 0 maka hasilnya akan tidak terdefinisi. Contohnya seperti 4 dikali 0. Hasilnya tidak terdefinisi. Sampai sini paham? Alhamdulillah. Dan setelah ini kita akan sambung ke tugas untuk kalian. Tugasnya tidak banyak, paling 2 atau 3 soal. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Akan mohon maaf apabila ada salah baik kata atau perbuatan. Sekian dari kakak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.